Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fauzia dari kelas 10 Tekvar 2 nomor absen 17. Di sini saya akan membahas tentang Al-Quran sebagai obat penyakit lahir dan batin. Al-Quran sebagai asyifa. Apa sih artinya asyifa itu? Asyifa artinya penyembuh. Membaca Al-Quran tak hanya bernilai ibadah, tetapi juga dapat menjadi obat penawar jiwa yang gelisah, pikiran yang tak menentu, dan jasmani yang kurang sehat. Kedua, Al-Quran membuka jiwa seseorang yang tertutup dan menyembuhkan jiwa yang rapuh. Ketiga, membaca Al-Quran juga menjadi terapi untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Hal yang sama juga dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Membaca Al-Quran dapat mengobati penyakit jasmani dan rohani seseorang. Bagi Ibnu Qayyim, sumber penyakit rohani ketika seseorang menuntut ilmu bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjalani hidup dengan tujuan yang salah. Bila seseorang menuntut ilmu bukan karena Allah dan tujuan hidupnya bukan mencari ridha Allah, kondisi ini akan mengakibatkan kesesatan, kerusakan, penyakit jasmani, dan rohani. Obat penawar yang mujarab untuk mengobati kedua penyakit ini adalah mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran mempunyai lebih dari satu nama, antara lain Al-Furqan, Al-Huda, dan Asyifa. Arti Asyifa adalah Al-Quran sebagai penyembuh. Pengertian ini berbeda dengan dawa yang memiliki arti obat. Dalam beberapa kesempatan, syifa dan dawa diartikan sama. Tetapi, para ulama membedakan kedua makna tersebut. Syifa memiliki makna lebih luas dibandingkan dawa. Syifa menyangkut obat yang berkaitan penyakit fisik dan psikis, sedangkan dawa hanya berkaitan penyakit fisik. Kemudian, dalil Al-Quran sebagai obat penyembuh. Dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzalu minal Qur'ani ma huwa shifaa'a wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata syifa atau obat dalam ayat tersebut. Pendapat pertama mengartikan obat dalam ayat tersebut sebagai obat yang berkenan dengan penyakit hati, menghilangkan tirai kebodohan dan menghapus keraguan akan kebesaran tanda-tanda kekuasaannya. Pendapat kedua, Al-Quran sebagai obat penawar penyakit lahir seperti sakit kepala, infeksi, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa argumen yang menguatkan pendapat kedua. Pertama, hadis-hadis Nabi tentang berobat dengan ayat Al-Quran. Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan ihwal berobatnya Rasulullah SAW dengan menggunakan ayat Al-Quran. Di antaranya hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Nasai, bahwa mula-mula Rasulullah SAW melindungi diri dari segala penyakit dan serangan musuh dengan bacaan ta'awuz dan beberapa kalimat zikir. Namun, setelah turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas, beliau mencakupkan dengan kedua surat tersebut dan meninggalkan selainnya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pernah menyembuhkan seseorang yang terkena sengatan ular dengan bacaan ayat Alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 7 kali. Kedua, berdasarkan kaidah usuliyah. Kaidah yang populer di kalangan pakar usul fikih mengatakan Innal kalama idhah tamalat ta'kida awit ta'sisa faham luhu ala thani arjahu. Pembicaraan apabila memungkinkan mengarah kepada pengukuhan atau substansi yang sudah disampaikan atau mendasari substansi baru yang belum pernah tersampaikan, maka mengarahkannya kepada yang kedua adalah lebih unggul. Dalam konteks ini, mengarahkan
Quran Surat Al-Isra ayat 82 kepada obat penyakit lahir lebih utama sebagai informasi baru yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Hal ini lebih baik ketimbang mengarahkannya kepada pemahaman Al-Quran sebagai obat penyakit batin yang sudah banyak dijelaskan ayat-ayat lain. Ketiga, berdasarkan kaidah nahwiyah. Dalam ayat di atas, kata syifa atau obat dan rahmat dirangkai jadi satu dengan penghubung huruf ataf, yakni wawu yang secara literal merupakan kata sambung yang bermakna dan. Rahmat yang dimaksud dalam ayat mencakup obat dari segala penyakit hati. Dalam kaidah ilmu nahwu, penggabungan satu kata dengan yang lain dengan penghubung huruf ataf wawu menunjukkan perbedaan makna kedua kata tersebut. Bila kata rahmat diartikan obat penyakit batin, seharusnya kata syifa atau obat diartikan sebagai obat penyakit lahir. Akar keduanya menunjukkan arti yang berbeda sebagai pengamalan dari kaidah nahwu di atas. Keempat, berdasarkan kaidah mantikiyah silogisme. Berdasarkan fakta yang berulang kali teruji kebenarannya dari sejak masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in hingga kurun setelah menunjukkan bahwa Al-Quran dapat mengobati penyakit racun, gila, luka, dan penyakit lahir lainnya. Dalam disiplin ilmu mantik dikatakan, sesungguhnya beberapa eksperimen yang telah teruji kebenarannya, termasuk jenis berita atau proporsi yang berfaedah yakin. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zad al-Ma'ad menjelaskan Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikannya sebagai obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengannya dan meletakkan pada sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaannya sempurna, keyakinan yang kukuh, dan menyempurnakan syaratnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya. Kepada sahabat yang sakit, Nabi kerap kali berpesan, bagi kalian ada obat penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Sebagai asyifa, orang beriman diimbau membaca. Sebagai asyifa, orang beriman diimbau banyak membaca Al-Quran, karena ia adalah obat penyembuh. Kemudian, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti menjelaskan bahwa maksud obat dalam surat Al-Isra ayat 82 adalah obat untuk penyakit fisik dan jiwa. Beliau berkata, "Ma huwa syifa'un yasmalu, kaunahu syifa'an lil qalbi min amradi, kasyakka wan nafaki wa ghairi dzalik. Wa kaunahu syifa'an lil ajsami idza ruqiya 'alaiha bih. Kama tadullu lahu qissatul ladzi raqar rajulul ladzi wabil Fatihah wa hiya sahihatun masyhurah." Obat yang mencakup obat bagi penyakit hati atau jiwa, seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya, bisa menjadi obat bagi jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit. Sebagaimana kisah seseorang yang terkena sengatan kalajengking diruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Ini adalah kisah yang sahih dan masyhur. Tafsir Adwaul Bayan. Kemudian, bukti Al-Quran sebagai penyembuh di kehidupan. Ada sebuah kisah pengobatan penyakit jasmani menggunakan Al-Quran. Berikut kisah pengobatan penyakit fisik atau jasmani dengan menggunakan Al-Fatihah. Kisah ini berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang sedang mengobati dengan membacakan bacaan ruqyah kepada orang yang hampir lumpuh karena terkena sengatan kalajengking. Beliau menggunakan Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah dan ternyata atas izin Allah, hal tersebut berhasil menyembuhkannya. Berikut kisahnya dalam hadis. An Abi Sa'idil Khudri, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin famarru bi hayyin
min ahya'il arabi fastadafuhum falam yudifuhum faqalu lahum hal fikum rakin fa inna sayyidal hayyi ladihun aw musab faqala rajulun minhum na'am fa'atahu faraqahu bi fatihatil kitab fabara'ar rajulu fa'uti qati'a min ghanamin fa'aba an yaqbalaha wa qala hatta adkura dhalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dhaliklah faqala ya rasulullah wallahi ma raqaitu illa bi fatihatil kitab fatabassama wa qala wa ma adraka annaha ruqyah summa qala khudu minhum wadribu li bisahmin ma'akum. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu berada dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam? Di antara para sahabat lantas berkata, iya, ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Pembesar tersebut pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi. Itulah tadi sebuah kisah mengenai bukti Al-Quran sebagai obat di zaman dulu pada Rasulullah. Kemudian ada sebuah riset ilmiah terhadap Quranic healing, yaitu penelitian terhadap Al-Quran. Sebagian ulama meyakini bahwa fungsi Al-Quran sebagai penyembuh seperti yang terdapat dalam 2 ayat di atas tidak hanya berfungsi untuk mengobati penyakit mental rohani. Lebih dari itu, Al-Quran juga bisa menyembuhkan penyakit jasmani sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dalam sejarah peradaban Islam, Quranic healing pada dasarnya memiliki presiden yang sangat panjang, sebagaimana yang pernah dipaparkan oleh Hamam Faizin dalam beberapa riwayat. Misalnya dalam riwayat tentang asbab al-nuzul dari surat Al-Mu'awwizatain, An-Nas dan Al-Falaq, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menolak sihir dengan membaca kedua surat tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, ada sebuah riset seperti yang dikutip oleh Hamam yang meneliti tentang perbandingan efek mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan musik klasik terhadap gelombang otak atau brainwave. Penelitian tersebut mengambil 28 orang sebagai sampel untuk diperdengarkan Al-Quran surat Yasin dan Pajabel Kanom di musik klasik. Dari riset tersebut ditemukan bahwa selama mendengarkan surat Yasin terjadi peningkatan terhadap gelombang otak kanan dan kiri hingga mencapai 12,67%. Sedangkan selama mendengarkan Pajabel Kenondi terjadi peningkatan yang lebih sedikit, yakni 9,96%. Penemuan ini mengindikasikan bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran lebih dapat meningkatkan alfaben dibandingkan mendengarkan musik klasik. Konsekuensinya, mendengarkan Al-Quran bisa menjadikan kondisi yang lebih rileks dan siaga. Dari pembahasan tadi, apa kesimpulan yang bisa kita dapat? Kesimpulannya adalah membaca Al-Quran dapat menyembuhkan penyakit, baik itu jasmani maupun rohani. Dimulai dengan mendengarkan Al-Quran maupun membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dulu selalu menggunakan Al-Quran sebagai obat penyembuh. Bahkan ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa mendengarkan Al-Quran dapat membuat peningkatan otak. Jadi, itulah tadi kesimpulan yang didapat dari pembahasan. Kemudian, apa saran yang bisa didapat dari pembahasan tadi? Sarannya yaitu kita sebagai umat Islam seharusnya selalu membaca Al-Quran.
Tidak hanya membaca saja, namun juga bisa mendengarkan Al-Quran di teknologi yang canggih seperti sekarang, yaitu HP, agar ilmu yang didapat semakin luas. Selain itu, di dalam Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk dunia. Kita semestinya harus mengikuti petunjuk ini agar tidak terjerumus ke dalam jalan yang sesat. Seperti makalah ini, kita mengetahui bahwa Al-Quran bisa digunakan sebagai obat penyembuh. Begitu juga jika kita terus mempelajari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan hidayahnya. Sekian pembahasan tentang Al-Quran sebagai obat penyakit lahir dan batin dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.